Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Terima kasih sudah kembali meluangkan waktu untuk melanjutkan obrolan kita minggu lalu tentang psikologi yoga yang terputus karena keterbatasan waktu. Nah, minggu lalu kita sudah lihat bahwa yoga itu berasal dari kata yuj yang berarti penyatuan. Dalam buku-buku bahasa Inggris mereka seringkali membunyikannya yoke, nggak masalah, juga berarti penyatuan. Hari ini saya mau refreshing dulu sebelum saya lanjutkan biar teman-teman Bapak Ibu yang kemarin tidak ikut bisa tetap mengikuti alur pembicaraan kita. Nah, peradaban dunia yang tertua dalam penelitian terkini itu disebut peradaban Lembah Sindu. Lokasinya di antara India dan Pakistan. Peradaban itu sudah sangat maju dan di peradaban itulah keluar yang kita sebut yoga. Kalau ditelusuri lagi ke belakang, pengetahuan yang didapatkan untuk membentuk peradaban itu berasal dari wilayah di mana kita sedang ngobrol-ngobrol saat ini. Yang sekarang ini kita sebut Indonesia. Dulunya itu satu daratan luas yang disebut dataran Sunda, Sunda Land, yang bentuknya mirip dengan Sund. Sund itu bahasa Sanskerta artinya belalai gajah. Lihat peta paling kiri, itu negara kita di zaman yang dulu banget. Itu masih kesatuan yang bentuknya menyerupai Sund atau belalai gajah. Nah, dari situlah orang-orang yang sudah punya pengetahuan tentang dunia batin itu bermigrasi ke Lembah Sindu tadi, dan di Lembah Sindu itulah mereka membangun peradaban Lembah Sindu. Ketika kita membicarakan yoga, kita berbicara tentang penyatuan antara setiap orang dengan jiwanya yang terdalam. Jiwa yang terdalam itu disebut Atma. Atma itu terhubung dengan jiwa yang dimiliki oleh semua orang. Jiwa bersama yang dimiliki oleh semua orang itu namanya Purusha. Dan jiwa bersama ini bersumber dari Paramatma. Istilah Paramatma ini bisa kita ganti dengan Tuhan, Allah, Brahman, apapun istilah-istilah yang kita gunakan untuk menunjuk pada suatu figur yang maha tinggi. Nah, di dalam saya, di dalam siapapun ada Atma, tapi koneksi kita dengan Atma itu terputus oleh ego kita masing-masing. Akibatnya perjuangan kita di dunia ini sebenarnya hanyalah berusaha untuk terkoneksi kembali dengan Atma kita, karena koneksi itu terganggu oleh yang disebut ego. Nah, proses mengupayakan diri kita masing-masing untuk kembali connect, terhubung dengan Atma yang ada di dalam dunia batin kita yang paling dalam itu, itulah yang disebut yoga. Nah, di barat sana orang mengerti yoga itu secara dangkal. Mereka kadang-kadang heboh-hebohan saja, menganggap yoga itu semacam tren kebugaran badan, sehingga apa saja yang dirasa membantu kebugaran badan itu, itulah yoga.
sehingga mereka membuat macam-macam versi yoga semau mereka. Ada yang disebut yoga anjing atau dog yoga, yang disingkat doga. Ada juga yoga kambing atau goat yoga. Itu salah satu bentuk berita hiburan buat kita bahwa yoga itu bisa untuk heboh-hebohan seperti itu. Nah, di barat sana juga ada obrolan tentang yoga yang lumayan bagus mestinya ya. Yoga yang pertama itu disebut Kundalini Yoga, yang terkait dengan bagaimana mengembangkan diri kita menuju penyatuan dengan Atma tadi, dengan memahami sistem energi di dalam diri kita. Nah, itu yang disebut Kundalini Yoga. Ada juga yang disebut Hatha Yoga, yaitu latihan-latihan yang sedikit memaksa badan kita membentuk postur-postur tertentu yang bisa membantu kita untuk koneksi kembali dengan Atma kita. Tapi ada beberapa catatan ketika kita membicarakan Kundalini Yoga tadi. Yang pertama, kita sebagai orang Timur perlu mengingat bahwa Kundalini Yoga bukan soal energi, tapi soal peningkatan kesadaran kita dari level kesadaran yang rendah menuju level kesadaran tertinggi. Energi di dalam diri kita ini mengalir dari dahi saya, masuk ke badan saya, lalu menyebar ke seluruh badan saya menuju sekitar 72.000 saluran energi di badan saya. Energi ini bisa saya manfaatkan, saya tarik kembali ke sumsum tulang belakang saya dengan mengawalinya dari bagian paling dasar di tulang belakang saya, di tulang ekor saya, lalu pelan-pelan mendorong energi itu ke atas sampai pada pusat energi tertinggi yang ada di ubun-ubun, gitu ya. Jadi cukup diingat Kundalini Yoga itu bukan soal energi kesaktian, bukan, tapi lebih pada peningkatan kesadaran. Yang kedua tadi Hatha Yoga. Hatha Yoga juga bukan soal melipat badan atau membuat postur atau pose tertentu yang kelihatan luar biasa, bukan seperti itu. Tujuannya adalah menyiapkan badan untuk berjalan menuju yoga atau union. Karena itu kita di Timur di sini melihat gerakan-gerakan yoga yang kadang-kadang spektakuler itu hanya sebagai sarana untuk menuju yoga yang sesungguhnya. Nah, kemudian yoga masuk ke barat. Bagaimana yoga bisa masuk ke barat? Ada dua jalur. Yang pertama, orang barat ke timur lalu pulang membawa ajaran timur. Jalur kedua, orang timur yang memang mendapatkan misi ke barat untuk menyebarkan yoga. Kita lihat yang pertama, orang barat yang ke timur lalu kembali ke barat. Ini beberapa orang yang terkenal. Yang paling kiri itu Mark Twain, pemikir pujangga di Amerika Serikat, sangat terkenal. Yang tengah itu Ralph Waldo Emerson, juga filsuf di Amerika sana. Yang di sebelahnya lagi, ketiga dari kiri itu Carl Gustav Jung, psikolog yang sangat hebat. Banyak serangkaian orang barat yang kemudian pulang menyebarkan ajaran timur di sana. Dan yang terakhir itu Steve Jobs, yang kita kenal lewat Apple-nya. Nah, kita lihat beberapa pernyataan mereka yang menegaskan kekaguman mereka pada ajaran timur. Saya ambil pertama dari Mark Twain. Saya langsung ke bahasa Indonesianya ya. Mark Twain bilang, India adalah tempat asalnya ras manusia, tempat lahirnya bahasa manusia, ibunya sejarah, eyangnya legenda, dan eyangnya tradisi.
materi sejarah tentang manusia yang paling bernilai dan paling mencerdaskan tersimpan hanya di India. Lalu Carl Gustav Jung bilang, perjumpaan saya dengan India meninggalkan bekas. India meninggalkan jejak-jejak yang membawa saya dari satu keabadian ke keabadian yang lain. Steve Jobs bilang, orang-orang di pedesaan India tidak menggunakan intelek mereka seperti kita di barat sini. Mereka menggunakan intuisi, dan intuisi mereka sangat berkembang dibandingkan negara-negara lain. Nah, intuisi itu pengaruhnya besar sekali bagi pekerjaanku. Nah, dia lagi megang buku yoga itu, ya. Nah, itu orang barat. Sekarang orang timur. Yoga dibawa ke barat pertama kali dalam catatan sejarah itu tahun 1893 oleh tokoh yang disebut Vivekananda sebelah kanan atas. Dia berbicara di parlemen agama-agama dunia di Amerika tahun 1893. Sejak itu yoga meninggalkan bekas yang mendalam di masyarakat Amerika. Lalu tahun 1924 Yogananda kanan bawah itu juga ke Amerika. Tahun 1956 disusul lagi oleh Iyengar. Dia melatih yoga dengan postur-postur yang sangat memukau waktu itu. Tahun 1959 disusul lagi oleh yang kiri bawah itu, ya, Maharishi Mahesh Yogi, yang menjadi salah satu yogi yang meninggalkan kesan mendalam bagi kelompok musik The Beatles. Nah, ini orang-orang yang di barat sana dikenal sebagai penyebar yoga. Ada banyak tokoh-tokoh lain yang terus berdatangan sampai sekarang, apalagi zaman kita saat ini, ya. Interaksi sudah semakin intens, sehingga yoga itu dengan mudahnya bisa terhubung dengan dunia dimanapun itu. Sekarang kita lihat bagaimana orang timur memahami yoga. Di timur sini yoga dipahami dalam 4 cara. Kita bisa menyebutnya 4 jalan. Bahasa Yunaninya jalan itu metodos, sehingga kita juga bisa menyebutnya 4 metode. Bahasa Sanskertanya jalan itu marga, sehingga kita juga bisa menyebutnya 4 marga. Terserah suka yang mana, tapi mungkin saya perlu menggunakan istilah marga aja, ya, karena meskipun ini bahasa Sanskerta, kita masih akrab. Ada 4 jalan yoga yang besar. Perhatikan sebentar gambar-gambar ini. Ketika saya berbicara tentang yoga, saya berbicara tentang tradisi leluhur kita yang berkembang awalnya di wilayah tempat kita saat ini, lalu menjadi matang di wilayah peradaban lembah Sindo tadi, ya. Nah, yoga itu kemudian berkembang dan kalau dikelompokkan menjadi 4 marga tadi, 4 jalan. Yang kiri atas itu disebut jalan atau marga karma, di mana kita melayani orang lain dengan senang hati. Jadi itu juga yoga, nggak harus menggerakkan badan seperti yang kita ketemu di studio-studio yoga, ya. Lalu yang di bawah, kiri bawah, kita berdoa dengan khusyuknya dalam cara kita masing-masing, menurut tradisi agama kita masing-masing. Ketika kekhusyukan itu menjadi bagian dari doa kita, itu disebut jalan bakti atau bakti yoga. Tapi kalau kita pengen mendekati Tuhan dengan cara berpikir analitis, intelektual, jalurnya jnana yoga. Beberapa orang memilih menenangkan pikirannya yang kacau, berdiam diri, itu disebut raja yoga. Kita lihat sebentar. Yang pertama, karma yoga.
apapun tindakan kita yang sifatnya membantu orang lain tanpa pamrih, itu adalah yoga di jalan karma. Apapun itu, kata kuncinya melakukan sesuatu tanpa pamrih. Siapapun, ya, apapun agamanya, kalau dia melakukan itu, dia menjalankan karma yoga. Orang yang menjalankan karma yoga itu disebut karma yogi orangnya. Kalau dia laki-laki, ya, kalau dia perempuan, karma yogini. Dia melakukan tanpa pamrih. Ada juga beberapa orang yang memilih jalan cinta kepada Tuhan, masuk ke dalam rasa kangen yang sangat dalam pada Tuhan. Mereka ini kalau masuk ke dalam ibadat-ibadat atau acara-acara doa kelihatan sangat khusyuk, bisa sampai seperti nangis-nangis seperti itu. Emosinya benar-benar hidup, merasa kangen betul dengan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Itu juga yoga, tapi dikenal dengan nama Bhakti Yoga. Orang yang menjalankan Bhakti Yoga ini disebut Bhakta. Seperti itu, ya. Cinta mereka yang dalam pada Tuhan itu membuat mereka menjadi seorang praktisi yoga. Yoga yang ketiga, jnana, atau kadang-kadang disebut juga jnana yoga, sama saja. Ini jalan yang kita tempuh kalau kita suka dengan aktivitas intelektual, aktivitas analisis untuk paham seperti apa penyatuan itu. Ya, tentu saja enggak sebatas berpikir, enggak sebatas menggunakan intelek. Ada beberapa prasyarat memang yang perlu dipenuhi untuk bisa berpikir jernih dalam memahami Tuhan. Seorang sufi itu pernah bilang ke saya, kamu boleh tanya apa saja tentang Tuhan, silakan, tapi bersamaan dengan pertanyaanmu itu harus ada rasa rendah hati. Kalau kita mengajukan pertanyaan tentang Tuhan dibarengi dengan rasa sombong, arogan, ya itu bukan yoga. Jelas itu bukan yoga. Orang yang menempuh yoga di jalan jnana ini biasanya orang-orang cerdas. Mereka itu cocok bagi yang suka filsafat, nyambung banget. Karena mereka bilang, kenapa orang menderita di dunia ini? Ya karena dia nggak tahu bahwa dia adalah Atma. Begitu dia tahu dengan inteleknya bahwa dia adalah Atma, selesai sudah persoalan hidup ini. Ada satu cerita lucu nih, saya pinjamkan cerita sufi ya, karena ini membantu kita memahami jnana yoga lebih bagus. Ada cerita sufi tentang Mullah Nasruddin. Mullah Nasruddin itu sering kali melewati perbatasan, membawa barang-barang dan yang dimuat ke keledai. Lalu penjaga perbatasan itu merasa, orang ini saya tahu ini, dia rasanya orang ini menyelundupkan sesuatu. Dan berkali-kali ketika Nasruddin lewat, dia periksa semua barang-barang itu. Tapi kok dia nggak pernah ketemu apa yang dia selundupkan. Sampai suatu saat dia pensiun dan dia juga nggak menemukan apa yang Mullah Nasruddin selundupkan. Sampai suatu saat dia sudah pensiun dan dia melihat Mullah Nasruddin sedang nongkrong di satu tempat makan. Dia datang mendekati Mullah Nasruddin. Saya boleh nanya nggak sesuatu? Boleh. Saya itu rasanya tahu kamu menyelundupkan sesuatu, tapi berkali-kali aku periksa barang-barang yang kamu muat di keledaimu itu, aku nggak pernah ketemu. Bertahun-tahun. Aku sekarang sudah pensiun. Aku pengen tahu apa tuh yang kamu selundupkan. Terus Mullah Nasruddin bilang, ya keledainya itu yang aku selundupkan.
gitu ya. Nah, sejak dia tahu itu dia langsung plong, terjawab sudah semuanya, ya. Itulah Jnana Yoga. Selama kita belum ketemu jawabannya, kita belum tahu jawabannya, selama itu pula hidup kita nggak tenang, gelisah. Nah, Jnana Yoga itu upaya untuk tahu bahwa saya ini adalah Atma. Yang terakhir, Raja Yoga. Orang yang berada di jalan ini bilang, kita itu sulit menyatu dengan Atma karena pikiran, perasaan, emosi kita itu gampang buyar, gampang terpencar. Orang Inggris bilang scattered. Kalau pikiran kita terpencar dan keterpencaran itu membuat kita sulit menyatu dengan Tuhan, maka solusinya adalah buat pikiran kita tidak terpencar. Caranya ya berdiam diri dan meditasi. Dengan melakukan itu, pikiran kita kemudian terfokus dan kita sampai pada yoga. Begitulah ada 4 jalan ya menuju yoga. Yang pertama, melakukan sesuatu tanpa pamrih. Itu karma yoga. Yang kedua, mencintai Tuhan yang gak tanggung-tanggung. Benar-benar istilah kita itu beriman. Saya ingat dulu waktu ketika saya belajar filsafat itu, dosennya bilang begini, kamu tahu bedanya percaya dengan iman? Saya diam saja. Iman itu adalah jawaban ya tanpa syarat pada Tuhan. Nah, orang-orang seperti itu kita sebut bhakta, atau orang yang menempuh jalan di bhakti yoga. Yang ketiga tadi, Jnana. Kalau suka dengan aktivitas intelektual, masuklah ke situ, cocok banget ya. Aku menikmati betul mereka berargumen itu, keren-keren semuanya ya. Dan yang terakhir, Raja Yoga. Kalau suka dia, silakan jalani itu. Begitulah ada 4 jalan tadi, semoga kita paham. Pertanyaannya sekarang, apakah 4 jalan yoga itu terpisah? Ya, enggak juga. Tapi coba tanya diri kita masing-masing. Di antara 4 jalan tadi, kita punya kecenderungan enggak? Biasanya ada. Ya, ada yang suka menyendiri, berdiam, lalu menenangkan pikirannya. Meskipun dia melakukan itu enggak berarti dia enggak mikir, enggak menjalankan aktivitas intelektual, tapi ada aktivitas dominan yang dia nikmati. Seperti itu ya. Nah, di kampus dalam pekerjaan saya sebagai pengajar itu kami diwajibkan menjalankan tridharma, 3 tugas yang dianggap mulia. Yang pertama itu ngajar. Ini jelas aktivitas intelektual. Sekaligus ada karmanya di situ. Kami berbagi ke mahasiswa, idealnya tanpa pamrih. Yang kedua, kami diminta melakukan pengabdian pada masyarakat. Ini jelas karma yoga. Dan yang terakhir, melakukan penelitian-penelitian. Ini jelas aktivitas intelektual atau Jnana Yoga. Nah, coba lihat diri sendiri. Yoga yang dijalankan apa? Penyatuan yang dijalankan apa? Kita masing-masing itu biasanya punya preferensi dalam beryoga. Nah, dalam aktivitas saya di kampus, saya dominan menjalankan Jnana Yoga. Pengabdian juga ya, membantu orang lain. Beberapa kali ini misalnya kita adakan pelayanan, melakukan relaksasi cuma-cuma, terapi cuma-cuma pada awam. Itu juga bagian dari karma yoga semestinya, asalkan dilakukan dengan senang hati tanpa pamrih. Sekarang, kalau kita ingin mempelajari yoga, memahami yoga dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, literaturnya apa? Ada 3 literatur induk yang menurut saya mutlak kita baca kalau kita ingin paham yoga
secara mendalam. Yang paling kiri itu Upanishad. Lalu yang di tengah itu Bhagavad Gita. Itu juga sudah tua. Dan yang di sampingnya lagi Yoga Sutra yang disusun oleh Resi atau Begawan Patanjali. Itu juga penting. Nah, kalau Anda suka filsafat, suka mikir yang agak berat-berat tapi menantang, bacalah Upanishad. Kalau suka filsafat tapi bahasanya yang lebih menyentuh hati, lebih ringan dikit, bacalah Bhagavad Gita. Kalau pengen yang singkat-singkat tapi padat banget, bacalah Yoga Sutra. Nah, saya menyarankan mulailah dari Yoga Sutra itu. Tapi kita lihat dulu kenapa 3 literatur ini penting. Upanishad. Ada seorang filsuf di Eropa sana, terkenal, namanya Arthur Schopenhauer. Dia bilang, di seluruh dunia tidak ada kajian yang begitu bermanfaat dan yang membahagiakan seperti Upanishad. Upanishad adalah kebahagiaanku saat hidup dan juga saat matiku nanti. Dengan kata lain, dia sangat bahagia karena dalam hidupnya dipertemukan dengan Upanishad. Lagi-lagi ingat, dia ini filsuf besar. Dan buku ini cocok bagi yang suka pandangan-pandangan filsafat. Ini sangat dalam. Apa itu Upanishad? Upanishad itu intinya adalah Atma. Semuanya berpusat di situ. Kita diyakinkan bahwa kita ini Atma. Tapi penalaran-penalaran yang dibangun di dalam, pandangan-pandangan yang dibangun di dalam, sangat meyakinkan bahwa kita ini adalah Atma yang tidak terbantahkan. Nah, gitu ya. Monggo bagi yang suka filsafat, buku ini sangat bagus. Sudah tua, buku ini sangat tua ya, sebelum Masehi. Tapi terus dicetak sampai sekarang dalam banyak bahasa. Yang kedua, Bhagavad Gita. Ini disukai oleh Albert Einstein. Dia bilang, ketika saya membaca Bhagavad Gita dan merenungkan bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini, segala sesuatu yang lain terasa tidak lagi saya perlukan. Itu kata Albert Einstein. Apa tuh Bhagavad Gita itu? Isinya percakapan antara Sri Krishna dan Arjuna yang sedang gelisah, sedih sekali karena mau berperang melawan saudara-saudaranya sendiri dan akan membunuh saudaranya. Kecemasan, ketakutan itu kemudian diceritakan pada seorang suci yang namanya Krishna. Dan Krishna menenangkan dia lewat ajaran, dan ajaran itulah yang kita temukan dalam Bhagavad Gita ini. Di situ kita bisa membaca tentang apa itu Atma, apa itu proses penciptaan, apa itu kelahiran, apa itu pengetahuan manusia, apa itu cinta, apa itu meditasi. Lagi-lagi bahasanya singkat, padat, dan mendalam, cocok bagi yang suka merenung, cocok. Nah, kalau kita buka buku ini di chapter itu apa ya? Bab ya. Bab 3 ayat 33 sampai 34, cuma 2 ayat, cuma 2 kalimat, tapi di situ diungkapkan tentang alam bawah sadar secara mendalam. Jadi apa yang dibicarakan Freud dan teman-temannya di barat sudah ada dalam buku ini. Itu literatur kedua. Literatur ketiga, Yoga Sutra yang disusun oleh Patanjali. Ini bukunya cuma berisi 194 kalimat saja. Tapi dalam buku itu seluruh pengetahuan yoga sudah ada, lengkap. Nggak ada yang perlu ditambahkan lagi, sudah sempurna itu pengetahuan yoga dalam buku ini.
menurut beberapa yogi. Jadi hanya 194 kalimat dan seluruh pengetahuan yoga sudah cukup ada di situ. Nah, bisa bayangkan betapa sulitnya kita memahami itu kalau kita nggak dibantu oleh komentar-komentar dari para yogi. Karena itu ketika saya membaca buku-buku Patanjali ini dalam bahasa Inggris, saya kecapean mengerti, sulit sekali, ya. Nah, kemudian saya mulai masuk ke buku-buku yang ada komentarnya. Nah, itu yang membuat buku Yoga Sutra ini jadi tebal. Bukunya sendiri sangat tipis, tapi karena itu ekstrak kalimat-kalimat inti tentang yoga, kita sulit paham. Kita butuh orang yang paham dan memberi komentar untuk setiap kalimat. Seperti itu ya. Mirip sekali dengan file-file yang kita sebut file zip itu loh. File yang dikompres. Ada satu file kompres, begitu dibuka ternyata isinya banyak. Nah, itulah kehebatan Patanjali. Dia menyatukan seluruh ajaran yoga. Nah, yoga paling awal itu pertama kali diajarkan hanya memiliki 7 kelompok aliran saja. Tapi kemudian dalam perjalanan ribuan tahun berkembang menjadi sekitar 1.800 aliran yoga. Bayangkan, 1.800. Oleh Patanjali yang luar biasa cerdasnya ini, dia satukan semua itu menjadi bukunya ini yang disebut Yoga Sutra. Dan semua orang yang mempelajari yoga, mendalami yoga, apapun alirannya ketika baca Patanjali terwakilkan di situ. Jadi dia membawa semua aliran-aliran yang sudah menyebar luas itu diekstrak lagi menjadi satu, dan ketika kita membuka, kita disodorkan 194 kalimat yang merupakan inti dari seluruh pengetahuan yoga. Nah, begitulah Yoga Sutra ini. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang terpelajar saat ini buat skripsi, tesis, disertasi itu kan tebal-tebal tuh. Pada akhirnya kita minta tolong beritahu saya rangkumannya atau dikatakan dalam satu kalimat saja apa sih yang Anda temukan. Yoga Sutra itu disusun seperti itu. Nah, disitulah kehebatannya Patanjali. Dia bisa buat rumusan yang sangat singkat untuk yoga. Dan di psikologi ada satu buku yang disebut Flow. Flow ini salah satu cara pandang dalam psikologi yang mengatakan bahwa ciri orang yang sehat itu adalah orang yang mencerminkan kehidupan yang ngeflow. Ngeflow itu dia fokus tapi ngalir, dia fokus tapi menikmati, tidak terganggu oleh pemikiran-pemikiran apapun. Dia menggeluti itu dalam hidupnya dan mengatakan bahwa ciri orang yang sehat itu flow. Usahanya bertahun-tahun untuk memahami flow itu ternyata sudah ada di buku Yoga Sutra ini. Nah, saya ambil bagian dari bukunya itu ya. Di sini saya munculkan, dia bilang kemiripan antara yoga dan flow yang saya sampaikan itu sangat kuat sekali. Sebenarnya bisa dikatakan bahwa yoga adalah aktivitas flow yang dilatih secara mendalam. Jadi orang ini menghabiskan waktunya berpuluh-puluh tahun untuk sampai pada kesimpulan yang kalimatnya itu sudah ada di dalam Yoga Sutra ini. Itulah kehebatan leluhur kita. Semua pengetahuan sudah diekstrak menjadi butir-butir kalimat pendek. Nah, karena itu saya sarankan baca Patanjali ini kalau memang berminat pada ajaran yoga. Nah, sekarang kita fokus ke Patanjalinya ya. Ketika kita membuka buku Patanjali, kita akan ditawarkan 4 bagian saja. Bagian seperti kalau kita buku-buku zaman sekarang itu 4 bab saja. Bayangkan 4 bab dengan 194 kalimat saja. Barang siapa bisa membuka makna dari setiap kalimat itu dan paham betul, dia adalah yogi sesungguhnya.
Nah, sekarang orang bisa membuat definisi apapun tentang yoga, silahkan saja. Tapi dari buku itu saya ambilkan definisi yoga menurut Patanjali. Dia bilang, yoga citta vritti nirodha. Yoga citta vritti nirodha. Yoga adalah berhentinya perubahan atau gejolak pada kesadaran kita. Jadi kesadaran kita ini aslinya tenang. Kalau dia dalam keadaan tenang, kita sebut citta. Tapi kalau dia bergejolak, kita sebut vritti, gejolak itu. Vritti itu gejolak, ya. Bisa dibandingkan dengan ombak atau riak atau gelombang air. Itulah yang terjadi pada kesadaran manusia. Goyang-goyang terus, goyang-goyang terus. Ada yang sangat goyang, ada yang lumayan goyang. Dan semakin tenang goyangan itu, semakin dia mendekati yoga. Begitu tenang betul, dia mengalami yoga. Jadi kalau ditanya apa itu yoga, dalam definisi aslinya di timur, menurut Patanjali, yoga citta vritti nirodha. Yoga adalah berhentinya goyangan-goyangan kesadaran kita ini, tenang, dan kita melihat apapun apa adanya dalam kejernihan yang luar biasa. Itu kata Patanjali tentang definisi yoga. Nah, ketika saya ketemu klien-klien saya, itu semestinya saya ketemu dengan citta yang goyang-goyang itu. Mereka ribut di depan saya, kadang saling ngomel. Itu semestinya hanya vritti-vritti saja kok. Goyangan-goyangan citta yang gak bisa ditenangkan. Lama-kelamaan mereka menjadi lebih tenang, solusinya keluar sendiri. Itulah yang terjadi pada kita masing-masing. Tiba-tiba kita mendapat solusi, itu karena vritti, goyangan-goyangan di kesadaran kita berkurang. Tapi kalau goyangan-goyangan itu kemudian bergelora lagi, ya hidup terasa suram lagi, tenang lagi, hidup terasa ringan lagi. Begitu saja hidup kita. Nah, begitu dia sampai pada kondisi yang super tenang, di mana goyangan tidak ada, itulah yang disebut yoga. Tapi itu jarang terjadi. Klien-klien yang saya temui dalam ruang-ruang konseling terapi itu ya berkurang dikit lah vrittinya, berkurang dikit lah goyangannya. Setelah itu senyum, pulang, rasanya kebebas, tapi belum bebas sepenuhnya. Kalau bebas sepenuhnya itu namanya yoga. Dan itu perjuangan masing-masing kita. Nah, jadi psikologi itu semestinya hanya ketemu dengan vritti-vritti tadi, goyangan-goyangan tadi. Pada anak-anak yang bermasalah, vrittinya lagi error, lagi berkecamuk. Nah, citta itu kesadaran. Lewat bahasa Melayu menjadi cipta. Setiap kali upacara saya merinding mendengarkan pemimpin upacara mengatakan, mari kita mengheningkan citta. Itu berarti mari kita beryoga. Mari kita membuat citta kita tidak lagi beria. Nah, ini definisi yang paling bagus menurut saya. Jadi kalau saya ditanyakan apa itu yoga, saya akan mengatakan yoga adalah mengheningkan citta atau cipta itu. Tentu saja prosesnya nggak seperti yang kita alami saat upacara ya, nggak mungkin kayak gitu, nggak mungkin. Jadi kita harus mengikuti proses yang diajarkan oleh Patanjali supaya kita betul-betul mengheningkan citta dari gejolak-gejolak tadi. Nah, apa akibatnya kalau citta itu atau cipta itu menjadi hening, lepas dari gejolak? Perhatikan hasilnya menurut Patanjali. Dia bilang, tada drastu swarupa awastana. Tada drastu swarupa awastana.
kita dalam kondisi asli kita sebagai manusia. Kita benar-benar melihat aslinya saya itu siapa, yang selama ini terbungkus oleh atau tercover oleh atau tertutupi oleh gejolak-gejolak pikiran, perasaan, emosi kita sendiri. Kayaknya asik banget tuh kalau bisa sampai mencabut bungkusnya itu, kita bakal lihat jelas tuh sinar di dalam itu yang disebut Atma. Asik banget. Pertanyaannya sekarang, gampang nggak seperti itu? Jelas enggak, itu pasti susah. Ada caranya enggak? Ya ada. Nah, karena itu Patanjali bilang, kalau benar-benar pengen mengheningkan cipta, lakukan ini. Astanga Yoga, 8 dimensi yoga. Siapapun yang bisa melakukan itu secara utuh pasti paham apa itu penyatuan, apa itu kebahagiaan terdalam yang dibicarakan orang-orang yang mempelajari yoga. Jadi ada 8 ya, jangan dipisahkan satu sama lain. Nggak bisa dipisahkan. Karena itu saya memilih gambar apa ini, kemudi kapal ini, semuanya nggak bisa dipisahkan. Nah, kita bicarakan 8 bagian yoga yang saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan. Apa saja itu? Yang pertama, yama. Yang kedua, niyama. Yang ketiga, asana. Yang keempat, pranayama. Yang kelima, pratyahara. Yang keenam, dharana. Yang ketujuh, dhyana. Yang kedelapan, samadhi. Kita mulai dengan yama dan niyama. Yama itu di zaman kita saat ini mungkin disebut sebagai apa ya? Ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan supaya proses menuju samadhi itu bisa tercapai. Yama itu berisi mirip dengan yang kita sebut dalam agama itu larangan-larangan. Misalnya dalam mempraktekkan yoga, jangan melukai orang lain atau makhluk lain. Jangan berbohong, jangan mencuri. Itu standar yang diajarkan agama ya, tapi hanya 5 yang disebut dalam yama ini. Yang kedua itu niyama. Ketika berlatih rasanya senang, terus bersihkan diri ya, mandi dulu sebelum berlatih, terus baca buku-buku yang buku-buku yang menenangkan pikiran, bukan yang menggelisahkan pikiran. Jadi ada 10 poin yang dikemukakan lewat yama dan niyama ini. Agak mirip dengan ajaran-ajaran yang kita temui dalam agama, tapi lebih pada mengajak kita untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan supaya dalam perjalanan menuju yoga itu nggak terganggu. Saya misalnya pernah ya, saking sebelnya dengan seekor kucing, itu saya pukuli. Nah, dia mengambil makanan yang seharusnya sudah saya makan dalam keadaan lapar. Karena kelakuan saya itu, saya kesulitan sekali konsentrasi ketika saya duduk diam. Ada semacam getaran-getaran yang gak nyaman di dalam saya karena kelakuan saya itu. Nah, karena itu lain kali kalau saya mau duduk diam, saya gak boleh menyakiti makhluk lain. Itu akan menyisakan getaran di dalam saya yang mengganggu saya sendiri. Sebelum meditasi saya berbohong pada siapapun deh. Mungkin setelah berbohong itu saya bisa sedikit tenang. Tapi ketika saya duduk diam, ada endapan getaran yang kemudian ganggu saya dari dalam. Nah itu ya, jadi saya menjalani itu, kita menjalani itu bukan karena disuruh begini dan begitu, karena memang dia pengaruh betul pada kenyamanan kita ketika kita duduk diam sendiri. Nggak mandi juga seperti itu, beda dengan bermeditasi setelah mandi, pasti beda.
Yang ketiga, asana. Asana ini postur tubuh, pose tubuh tertentu. Dan ingat, ini hanya bagian dari yoga. Yang keempat, pranayama. Pranayama itu pengaturan nafas. Kalau sudah pernah ikut yoga, biasanya ada sedikit ajaran atau instruksi tentang cara mengatur nafas. Salah satu yang terkenal itu teknik, istilah Inggrisnya itu alternate nostril breathing. Bernafas dengan secara bergantian menutup salah satu dari lubang hidung kita. Misalnya meletakkan jari telunjuk dan jari tengah saya ini di antara dua alis saya, lalu ibu jari saya menekan satu sisi hidung saya dan menarik nafas dari lubang hidung yang tersisa itu. Setelah itu saya tutup, lalu saya keluarkan di lubang hidung yang lain. Setelah itu saya tarik lagi dari lubang hidung ini, saya tutup, saya keluarkan di lubang hidung yang lain. Alternate nostril breathing, ya. Itu menyegarkan badan kita. Itu salah satu cara saja untuk mengatur nafas. Yang kelima, pratyahara. Pratyahara itu menjaga panca indera kita dari tarikan-tarikan informasi yang nggak perlu. Saya berusaha keras menjaga diri saya kalau sudah masuk ke YouTube itu. Banyak sekali tarikan-tarikan video yang bisa membawa saya ke macam-macam suasana hati. Katakanlah saya baru saja menonton tayangan kekerasan. 5 menit kemudian saya duduk, mendiamkan diri. Kira-kira apakah konsentrasi saya akan mantap? Pasti enggak. Karena sudah kemasukan informasi lewat mata saya suatu energi kekerasan. Karena itu penting bagi kita untuk mengontrol apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Itu usaha keras kita masing-masing. Kalau itu bisa dilakukan, kita pelan-pelan bisa mengembangkan yang namanya konsentrasi. Konsentrasi ini macam-macam. Biasanya membutuhkan alat tertentu di mana kita bisa memusatkan perhatian kita ke situ. Misalnya suara, mantra, bisa juga melihat lilin, fokus ke situ, melihat apa saja yang menyenangkan dan membantu kita fokus. Fokus pada nafas juga boleh. Jadi konsentrasi di sini berarti fokus tapi rileks memperhatikan sesuatu. Rileks tapi fokus memperhatikan sesuatu. Kalau fokus ini bisa dijaga stabilitasnya, enggak goyang-goyang, kondisi stabil itulah yang disebut meditasi. Nah, tolong bedakan antara konsentrasi dan meditasi. Itu berbeda ya. Konsentrasi itu memusatkan perhatian pada suara, apapun suara itu. Misalnya mantra. Mantra ini dalam banyak agama kita temukan. Kalau di Hindu misalnya mantranya Om. Dalam agama lain pasti punya bunyi-bunyi tertentu yang bisa kita jadikan sarana konsentrasi. Kalau konsentrasi stabil di situ, itu namanya dhyana. Itu namanya dhyana atau meditasi. Paham ya bedanya? Konsentrasi bukan berarti meditasi. Meditasi itu konsentrasi yang terjaga stabilitasnya. Menurut Patanjali, kalau stabilitasnya itu super mantap, dia akan membuat kita melebur ke dalam pengalaman tentang atma itu. Nah, 8 ini kalau bisa dijalankan sepenuhnya, pastilah yoga itu tercapai. Itu ajaran dari Patanjali. Jadi 2 kalimat tadi itu kalau bisa dilaksanakan, yoga pasti tercapai. Tapi karena banyak kesulitan yang kita alami, butir-butir kalimat yang lain membantu kita
untuk menuju ke yoga itu. Begitulah saya rangkum lagi bahwa psikologi barat itu repot dengan gejolak dalam mind yang dalam ilmu yoga disebut vritti. Bagi orang yang paham yoga, aduh ngapain sih kalian sibuk dengan vritti itu tuh nggak ada habisnya. Sampai kapanpun psikologi kalau hanya repot dengan vritti itu nggak akan menuntaskan macam-macam persoalan hidup. Karena itu yoga mengajak kita, please lampaui vritti itu, masuk ke dalam perjumpaan dengan Atma, dengan diri yang terdalam. Ada seorang psikiater, psikolog besar di Eropa sana, muridnya Carl Gustav Jung kayaknya, dan juga belajar teorinya Freud tentang dunia ketidaksadaran. Dia paham betul bahwa ada dunia ketidaksadaran, dia paham betul dampak dari ketidaksadaran itu bagi kondisi kejiwaan manusia. Sampai suatu saat dia ke India, dia juga sempat ke Indonesia sini, lalu balik lagi ke Eropa. Dia bilang, analisis kejiwaan yang terbaik di barat sekalipun tidak lebih dari kursus pengantar untuk ajaran guru-guru di timur. Paham maksudnya ya? Bahwa selama ini dia sibuk belajar tentang analisis kejiwaan di barat, ternyata itu hanya soal vritti saja. Vritti itu getaran, gejolak-gejolak pikiran yang gak ada habisnya itu. Kita lupa bahwa itu hanya pembungkus dari Atma. Dan orang-orang di timur sudah sibuk dengan Atma. Mereka sudah nggak diganggu lagi oleh vritti-vritti itu. Nah, karena itu nggak usah heran kalau orang-orang barat yang ke timur lalu pulang ke barat, dia akan bilang, dalam banget ilmu mereka. Ilmu mereka itu sudah sangat tua, jauh lebih maju dari kita. Nah, semoga paham ya, kenapa orang-orang seperti Carl Gustav Jung dan semua orang-orang yang ke timur lalu pulang ke barat itu mengatakan, luar biasa, kita seperti anak-anak bagi orang timur. Pengetahuan kita masih sangat dangkal dibandingkan orang timur. Kalau kita jelaskan secara yoga, ya tadi psikologi barat itu sibuk dengan vritti dan psikologi timur sibuk dengan Atma. Begitulah saya akhiri sesi kita ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Monggo. Minggu depan kita sudah geser lagi ke ajaran timur yang lain yang juga diakui di barat, yaitu psikologi kekosongan yang diajarkan oleh Buddha. Makasih, sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan pada senang semua ya.